Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan-bacaan pada hari raya Pantekosta pada hari ini, Minggu 23 Mei 2021. Kita tahu apa itu Pantekosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para murid. Dan kepada kita sekalian, Roh Kudus juga turun atas kita. Dan kepenuhan Roh Kudus itu kita terima ketika kita mendapatkan sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu turun nyata, menggerakkan kita, mengingatkan, menyadarkan kita ketika kita mendapatkan, menerima sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana itu kita bisa melihat ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus. Saya lebih senang menggunakan kata menerima. Artinya dia sadar bahwa dirinya itu ada Roh Kudus. Apa itu tanda-tandanya? Saya pikir begini, bila seorang bapak yang tadinya kejam terhadap istri dan kepada anak-anak, begitu ringan tangan, suka memukul, suka mencaci maki, suka menendang anak, menempeleng istrinya. Tetapi ketika dia berhasil mengubah yang jelek-jelek itu, yang tadinya suka menampar istrinya, sekarang dia menggunakan tangannya untuk membelai istrinya dengan penuh kasih sayang, memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Yang tadinya dia itu kalau pulang dari kantor anak-anak lari ketakutan, tapi dia mengubah itu semua. Ketika dia pulang dari kantor dan ia pulang ke rumah, dia sapa anaknya satu persatu. Anaknya itu datang kepada dia, memeluk dia, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tapi anak-anak itu memperlihatkan wajah atau suasana yang gembira, menyambut papanya, ayahnya pulang. Dan bapak itu, ayah itu bisa mengubah caci maki dengan kata-kata yang lembut, tempelengan diganti dengan pelukan kasih. Dia bisa menggunakan tangannya untuk merangkul anak-anak, memeluk anak-anaknya. Saya pikir bapak ini adalah contoh orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika hari Minggu misalkan saja, dia membangunkan anak-anaknya, mari kita ke gereja bersama-sama. Meskipun naik motor katakanlah, naik kendaraan umum, mari kita ke gereja bersama-sama, kita berdoa bersama. Dan dalam gereja mereka itu dalam keluarga itu bisa berdoa bersama. Itulah dia tanda Roh Kudus. Bayangkan, ayahnya itu, suaminya itu yang tadinya kejam keras, pemarah, pemabuk, tapi berubah 180 derajat. Dan itu ditunjukkan kepada istri dan kepada anaknya, cinta kasihnya. Saya pikir itulah dia, karya Roh Kudus. Bapak itu menyadari kehadiran Roh Kudus. Karena apa? Bacaan kedua hari ini, Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 25. Pertama-tama mari yang kita lihat itu ayat 22. Sebaliknya, buah roh, dan menurut saya, kalau saya memperhatikan, menyimak, merefleksikan bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22, kalau andai ditanya, apa itu ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Jawabannya ini ya. Orang itu dikuasai oleh Roh, dan akhirnya yang keluar dari dalam dirinya adalah Galatia bab 5 ayat 22, kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Dah, itu saja kita perhatikan. Itulah dia orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia itu tidak menonjolkan dirinya, enggak. Dia tetap punya sikap rendah hati, tapi yang penting itu dia bisa berbuat kasih, bertindak kasih kepada orang lain, bersikap lemah lembut kepada orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Dalam Galatia bab 5 ayat 22 bacaan kedua hari ini. Itu orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang tidak menerima Roh Kudus atau tidak mau dirinya itu dikuasai oleh Roh Kudus, bisa saja itu terjadi pada diri orang Katolik. Bisa saja itu terjadi pada orang yang kelihatannya saja rajin berdoa, rajin beribadah, rajin ekaristi. Tetapi kalau dalam dirinya itu yang muncul adalah Galatia bab 5 ayat 19. Saya bacakan saja. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya tambah lagi, main judi, minum-minum. Ya itulah dia. Kalau orang itu yang kelihatan adalah hal-hal seperti ini, Galatia bab 5 ayat 19, di mana dia lebih menampilkan perbuatan daging atau kedagingannya. Bukannya dia tidak mendapatkan Roh Kudus, tapi dia sendiri yang menolak kehadiran Roh Kudus dan tidak membuka hatinya akan kehadiran Roh Kudus, tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus tidak mau hadir dalam diri orang itu. Roh Kudus hadir dalam setiap orang Katolik, apalagi mereka yang sudah mendapatkan sakramen Krisma. Kepenuhan Roh Kudus itu nyata dalam dirinya. Tetapi apakah dia sadar dia dikuasai oleh Roh Kudus? Bisa saja rajin berdoa, rajin ke gereja, menampilkan diri, memperlihatkan diri sebagai orang yang suci. Tetapi kalau dia koruptor, kalau dia itu suka selingkuh, suka main perempuan, suka main judi, suka kasar, suka maki-maki orang, suka nempeleng istrinya, suka tendang anaknya, ya bagaimana itu? Mau dibilang, saya orang Katolik, saya sudah mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, tapi sikapnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita berkaca. Saya menerima Roh Kudus atau saya mengabaikan Roh Kudus dalam kehidupan saya? Yang bisa kita perhatikan adalah mudah-mudahan kita hidup di dalam Roh. Dan Roh itu menghantar kita kepada kebenaran, kebaikan, cinta kasih kepada sesama kita. Bapak Ibu, selamat mengingatkan kita akan kehadiran Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.